Pipi, Iya, Bel. apa makna keselamatan di dalam Kristus? Oh, jadi gini, Bel. Keselamatan itu kan berawal dari manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar Allah sendiri itu siapa? Yaitu Sang Anak, yaitu firman-Nya sendiri, Yesus Kristus. Jadi manusia itu dibuat untuk merefleksikan sifat-sifat Allah juga. Salah satunya juga kehendak bebas. Dan tujuan keselamatan itu dapat kita lihat di 2 Petrus 1 ayatnya yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga yang sangat berharga, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Nah, dikatakan di sini kita diciptakan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, gitu, Bel. Jadi sama seperti Kristus gitu. Nah, untuk mencapai titik itu, manusia juga harus diuji karena manusia terbuat dari debu tanah gitu, Bel. Diujinya apa? Kita lihat di Kejadian 2 ayat 16 ke 17. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, intinya dia buah di Taman Eden boleh dimakan kecuali buah pengetahuan akan yang baik dan jahat gitu. Tapi di Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu lebih mendengar suara iblis dan melanggar perintah Allah. Nah, maka di Kejadian ketiga yang ayat 17, terkutuklah tanah karena engkau. Jadi Adam mendapat hukuman, manusia yang tadinya dari tanah ditakdirkan untuk menjadi kodrat ilahi, tapi malah menukik lagi menjadi tanah. Gitu, Bel. Sehingga setelah terputus melanggar perintah Allah, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita bisa lihat dari Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuh. Jadi manusia itu tadinya mulia, Bel, ada tubuh kemuliaannya. Buktinya ketika Adam dan Hawa mereka melanggar perintah Tuhan, mereka langsung tahu tubuh mereka telanjang, berarti kemuliaan Allah telah lepas dari mereka gitu. Kemudian kita lihat di Efesus 2 ayatnya 4 sampai 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan pada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa manusia telah jatuh dosa dan karena Allah yang penuh rahmat, Dia mengutus anaknya, yaitu firman Allah yang hidup untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita gitu, Bel. Jadi kita diberi kasih karunia, diselamatkan itu kasih karunia. Kemudian di Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Dikatakan Allah telah mengalahkan iblis gitu. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu, tapi siapa? Yaitu Kristus sendiri gitu, Bel. Jadi dengan keselamatan kita dipersatukan dengan Kristus melalui pembaptisan. Kita lihat di Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sehingga iman dan baptisan itu tidak bisa dipisah. Kalau kita sudah mengenakan Kristus, berarti kita juga turut mendapat bagian dalam keselamatan. Nah, dikatakan juga di Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu 100% merupakan pemberian Allah, inisiatif dari Allah. Nah, tapi pemberian Allah ini akan mempunyai dampak jika kita menerimanya dalam iman kepada Kristus gitu, Bel. Nah, keselamatan yang kita terima sendiri setelah kita dibaptis dan percaya kepada Kristus itu masih berupa benih ilahi. Artinya keselamatan itu harus terus dikerjakan, diolah untuk menuju kekudusan, untuk memperoleh keselamatan keseluruhan gitu, Bel.
Nah, wujud dari keselamatan itu sendiri adalah bangkit dari kematian, hidup bersama Allah, dan mendapat tubuh yang baru dengan seperti Yesus, yaitu tubuh kemuliaan. Itu Bel, jelas ya? Jelas, terima kasih ya. Oke Bel.